bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang deskripsi perbedaan struktur tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mulai dari struktur akar sampai terakhir fotosintesis pada daun. Kali ini kita akan membahas deskripsi perbedaan struktur pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Paling tidak kita akan menjelaskan, kita akan belajar tentang 6 perbedaan mendasar struktur tumbuhan dikotil dan monokotil. Mulai dari pertama, ketika tumbuhan dikotil itu berkecambah, maka kecambahnya itu selalu menghasilkan 2 daun lembaga, atau daun lembaga ini bahasa aslinya Dicotylodonae, dan selalu menghasilkan 2 daun lembaga ini, makanya disebut dengan dikotil. Di itu 2, kotil itu diambil dari cotylodonae, artinya daun lembaga. Maka pada tumbuhan dikotil ketika bijinya berkecambah selalu menghasilkan 2 daun lembaga. Sementara pada tumbuhan monokotil pada saat dia berkecambah bijinya hanya menghasilkan membentuk 1 daun lembaga, makanya disebut monokotil. Nah, ini perbedaan pertama. Jadi berbeda pada saat bijinya berkecambah. Perbedaan kedua, ini yang lalu juga kita sudah jelaskan. Pada tumbuhan dikotil, struktur perakarannya itu disebut dengan akar tunggang. Akar tunggang itu ada bagian akar utama yang ukurannya lebih besar, kemudian ditambah dengan serabut-serabut akar. Sangat jelas pada gambar ini akar utama yang disebut tunggang, kemudian yang bagian-bagian yang kecil ini namanya serabut akar. Sementara kalau pada monokotil tidak ditemukan adanya akar tunggang, semuanya dalam bentuk akar serabut. Itu perbedaan kedua dari struktur akarnya. Perbedaan ketiga, pada gambar ini yang ditampilkan adalah batang, baik pada dikotil maupun pada monokotil. Tapi yang mau dibedakan di nomor 3 ini adalah kedudukan berkas pembuluh atau jaringan angkut di dalam batang. Pada dikotil, kedudukan jaringan angkut atau jaringan pembuluh atau xilem dan phloem pada dikotil itu teratur pada kambium secara konsentris. Phloemnya berada di luar, kemudian dibatasi oleh kambium, sebelah dalam adalah xilem. Nah, itu pada tumbuhan dikotil. Jadi teratur pada kambium, susunannya konsentris. Bagian luar adalah phloem, kemudian dibatasi oleh kambium, kemudian bagian dalamnya adalah xilem. Sementara pada tumbuhan monokotil, jaringan angkutnya ini itu tersebar semua di dalam jaringan korteks. Karena salah satu perbedaannya sehingga seperti ini adalah ada tidaknya kambium. Nah, ini perbedaan ketiga tentang kedudukan atau struktur jaringan pengangkut pada dikotil dan monokotil berbeda. Pada dikotil tersusun konsentris atau teratur pada kambium, sementara pada monokotil tersebar di dalam korteks. Perbedaan keempat juga ditunjukkan adalah masih pada batang, tapi yang ditunjukkan di sini adalah ada tidaknya lingkaran tahun ini. Ada tidaknya lingkaran tahun ini disebabkan karena aktivitas pertumbuhan sekunder dari tumbuhan. Apa yang menyebabkan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan?
tidak lain daripada yang disebut dengan kambium. Pada dikotil dia memiliki kambium atau biasa disebut meristem lateral yang menyebabkan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah bertambah besarnya batang yang disebabkan oleh aktivitas kambium. Kambium ini membelah ke arah luar akan membentuk kulit kayu, kemudian ke arah dalam akan membentuk kayu. Itu sebabnya ada lingkaran ini yang disebut dengan lingkaran tahun. Sementara pada monokotil, karena tidak memiliki kambium, tidak ditemukan adanya lingkaran-lingkaran tahun. Karena tidak memiliki kambium, tumbuhan monokotil ini tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Perbedaan keempat sangat jelas. Berikut perbedaan kelima, struktur morfologi daun. Pada tumbuhan dikotil, sistem pertulangan daun pada dikotil kalau tidak menyirip menjari. Struktur pertulangan daunnya itu menyirip dan menjari, sementara pada monokotil sejajar dan melengkung. Ini perbedaan kelima. Perbedaan yang terakhir atau perbedaan keenam dilihat dari secara morfologi pada bunga yang dihasilkan, yaitu helaian kelopak bunganya. Kalau pada dikotil, jumlah helaian mahkota bunganya ini, perhatikan, 5 atau kelipatannya. Jadi ada 5 helaian mahkota bunga ini atau kelipatannya, berarti kita bisa menemukan 10 dan sebagainya. Sementara pada monokotil kita akan menemukan jumlah helaian mahkotanya ini 3 atau kelipatannya. Yang diambil di gambar ini ada 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 susun ini kelihatannya. Nah, itu yang membedakan. Jadi pada dasarnya ada 6 perbedaan yang sangat prinsip pada tumbuhan dikotil dan monokotil, mulai dari struktur biji ketika dia mulai berkecambah sampai struktur morfologi bunga. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini tentang perbedaan struktur tumbuhan dikotil dan monokotil. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.